Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Perkataan Nusantara ni kekal dekat orang-orang Melayu ni. Tahukah kamu kalau nama Nusantara berasal jauh sebelum Indonesia merdeka? Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Semoga rezeki kamu bertambah di samping rezeki yang ada, ya kan? Kali ini super seru guys, karena kita bakal ngebahas definisi Nusantara menurut Malaysia PS Indonesia guys. Ternyata beda-beda guys pandangannya. Cuman diambil dari sejarah yang sama, ya kan? Jadi penasaran kan? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys, ya kan? Jangan nonton sendirian. Konsep Nusantara dalam fahaman warga Indonesia sangat berbeza dengan apa yang difahami oleh rakyat Malaysia. Bahkan hampir ke semua negara lain di Asia Tenggara termasuk Singapura. Jika kita rujuk PRPM, iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, maksud Nusantara adalah kepulauan atau gugusan pulau-pulau Melayu. Lebih lanjut lagi, tanah dipengaruhi oleh bahasa dan budaya orang Melayu, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timor Leste dan Taiwan. Dalam KBBI, iaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara bermaksud Kepulauan Indonesia. Ya, Indonesia sahaja. Tetapi dalam konsep Asia Tenggara ataupun Asian pula berbeza maknanya. Dan tanpa kita buang masa, jom. Seru nih guys, ya. Beda definisi. Nusantara terbentuk daripada dua perkataan Sanskrit. Nusa iaitu pulau, antara adalah antara ataupun termasuk. Berdasarkan catatan sejarah, perkataan Nusantara mula muncul pada abad yang ke-14. Kemudian lesap dalam rekod sejarah selama beberapa lama. Tapi tak lama lepas tu muncul semula pada abad ke-20. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada tahun 1334 oleh pemerintah Kerajaan Majapahit ketika itu, Gajah Mada, untuk menjelaskan konsep kekuasaan wilayahnya. Dalam kitab Pararaton ditulis bahawa Gajah Mada berjanji tidak akan guna rempah ratus dalam makanannya selagi Majapahit tidak menundukkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Betapa pentingnya sambal ni dekat dalam makanan orang Ini guys, Majapahit ini adalah kisah kerajaan di Indonesia. Melayu sehinggakan sumpah disandarkan pada sambal. Selepas catatan ini, lama tidak ditemui ataupun digunakan. Kira macam satu keajaiban jugalah. Walaupun tak ditulis kat mana-mana sejarah kitab ke apa-apa, tapi perkataan Nusantara ni kekal dekat kiranya rakyat-rakyat ataupun orang-orang Melayu ni. Melayu. Mungkin sebab istilahnya kekal diturunkan melalui lisan. Mungkin sebab saya tahu Nusantara pun bukan daripada buku dan sebagainya, tapi bila saya bercampur dengan orang. Bila masuk era penjajahan, konsep Nusantara ini digunakan dalam karya kreatif untuk menentang penjajah. Ya, macam korang tahu, Indonesia gunakan untuk melawan Belanda dan Malaysia guna untuk melawan British. Ki Hajar Dewantara pula pernah mencadangkan kepada Soekarno agar Nusantara digunakan sebagai nama gabungan pulau-pulau di Indonesia yang merdeka. Tapi ditolak nama Indonesia yang digunakan. Masuk zaman Ganyang Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966, istilah Nusantara juga digunakan oleh Indonesia dalam konfrontasi mereka. The Vision of the Nusantara of the Greater Indonesia, Indonesia Raya. Selepas gagal gagasan Indonesia Raya, maka gagal juga usaha mewujudkan negara Nusantara. Nusantara ini juga pernah dicadangkan sebagai nama kesatuan Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga negara-negara Melayu yang lain. Tetapi tidak digunakan. Malah istilah Asian pula yang diperkenalkan dan kekal sehingga hari ini. Istilah Nusantara ini sebenarnya menarik perhatian ahli akademik barat. Tahun 1951, Justus M menyatakan bahawa Nusantara itu tidak sesuai untuk melambangkan Indonesia, tetapi lebih sesuai rujuk kepada kawasan yang lebih luas, Kepulauan India Timur. Tahun 1983, Charles Allen pula mengatakan Nusantara merujuk kepada kawasan yang bermula daripada Pulau Marquesa di Laut Pasifik turun ke Asia Tenggara melalui Madagaskar.
Seawal tahun 1990-an pula, bermulalah istilah Nusantara disinonimkan dengan kebudayaan dan politik Islam Nusantara dan digunakan sebagai nama-nama syarikat di kedua-dua negara. Contoh gerakan agama yang menggunakan Nusantara ialah Islam Hadari yang pernah diperkenalkan di Malaysia gunakan konsep Islam Nusantara. Sarjana Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Filipina pernah bekerjasama menghasilkan jurnal antarabangsa Islam Nusantara. Banyak digunakan dalam aktiviti kebudayaan yang melibatkan negara-negara di rantau ini. Sebagai contoh, kem kepimpinan Nusantara yang berlangsung di Jakarta 2013 dan Putrajaya 2014. Kem ini dianjurkan oleh Persatuan Generasi Baru Nusantara. 2015 secara rasminya istilah Nusantara disebut sebagai Identity Community Action. Istilah Nusantara ini pernah dicadangkan untuk menggantikan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Nusantara. Kalau betul-betul jadi sedap kan Laut Nusantara. Jadi apa salahnya kalau kita share Nusantara ni? Sebab kita duduk dekat dalam Nusantara pun. So tak kisahlah Nusantara tu diceritakan oleh sesiapa pun. Mungkin sejarahnya ada kena-mengena dengan Nusantara. Biarlah, tak payahlah nak macam nak kata claim dan sebagainya. Dah kita orang punya sejarah tu, sejarah Melayu ni memang dah ada Nusantara, Sriwijaya, Majapahit, semua. Bukan claim, masalah kita duduk kat tempat yang sama. Macam tak tahulah. Dan ya, sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye. Oke guys, sekarang kita lihat ya versi Nusantara penjelasan dari orang Indonesia guys ya. Jadi nanti kita bisa bandingkan ya, mana definisi yang benar ya. Ini dari channel Mau Tahu. Kata Nusantara adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut Indonesia. Tahukah kamu kalau nama Nusantara berasal jauh sebelum Indonesia merdeka? Dikutip dari Perundang-undangan Majapahit tahun 1967, nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari rangkaian pulau yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah itu dikategorikan oleh Majapahit sebagai Nusantara. Kata Nusantara juga tercatat pernah diucapkan oleh Gajah Mada dan Patih Majapahit. Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amungkubumi Majapahit. Sebagian Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru waktu itu tidak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit. 7 kerajaan itu adalah Singasari, Daha, Kahuripan, Matahun, Wengker, dan Panjang. Kata Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau atau pulau-pulau, dan Antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara pun terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional, pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara yang mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari kata Hindia Belanda. Hingga saat ini, istilah Nusantara masih sering digunakan sebagai salah satu istilah untuk Indonesia. Itu dia fakta tentang kata Nusantara yang sering digunakan untuk Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan kamu tentang hal-hal menarik yang ada di negara kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton. Nusantara wilayahnya hampir seluruh Asia Tenggara. Orang Jawa mengucapkannya sampai ke Myanmar Utara, Vietnam, Kamboja. Wow, sampai ke Vietnam dan Kamboja. Dulu Papua sampai Australia juga Nusantara hanya ejaannya Luca Antara. Artinya bumi Nuh atau tanah Nusa. Kata Nusantara populer setelah ditemukan kitab Majapahit di Lombok. Di situs tertulis Sumpah Palapa yang isinya tidak akan makan buah palapa sebelum mengalahkan Nusantara dan beberapa nama daerah. Nusantara pada masa itu bukan gabungan seluruh kerajaan di luar Majapahit, tapi hanya salah satu daerah yang ingin dikalahkan yang terletak di Kaltim, dan penaklukan itu tidak pernah terjadi. Nuswantoro atau Nuswantara. Nuswantoro atau Nusantara terus berubah jadi Nusantara. Kalau kita telaah dari kedua buah video ya kan, dari sumber-sumbernya, yang dari Malaysia mengatakan bahwasanya sumbernya tetap Gajah Mada dari Gajah Majapahit, dan Indonesia juga mengatakan seperti itu, kemudian dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan kedua-duanya mengatakan sama guys. Dan ini udah jelas guys, bahwasanya Nusantara itu adalah
bahwasanya definisi Nusantara yang sebenarnya adalah sinonim dari Indonesia, guys. Jadi kata lain dari Indonesia adalah Nusantara, ya, bukan untuk Malaysia atau yang lain, guys, ya. Karena ini khusus Indonesia, karena sumber-sumbernya itu dari Indonesia semua, ya. Majapahit, Gajah Mada, ya, dipopulerkan ulang oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan Indonesia juga, guys. Dari sini kita bisa menyimpulkan sendiri arti Nusantara yang sebenarnya dan definisinya yang sebenarnya, gitu guys. Karena asal katanya dari mana, ya kan. Namun kalau kita lihat dari beberapa komentar, kan, itu simpang siur, guys. Cuman simpang siurnya itu mereka tuh nggak bisa mengatakan sejarahnya, ya kan. Jadi itu simpang siur, cuman gosip doang, ya, cuman persepsi doang. Karena dia nggak ada data-data sejarahnya. Itu nggak bisa kita percayai, ya kan. Karena dia nggak ada dasarnya. Iya, Malaysia itu Nusantara. Pokoknya semua bangsa Melayu dari Thailand Selatan, Filipina, Selatan, Malaysia, Singapura, Brunei, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa di bagian barat itu disebut Nusantara. Kalau kita baca komentarnya, ilmu kita semakin bertambah, guys. Cuman kita nggak bisa langsung percaya, ya kan? Karena kita cari datanya dulu, kita kritis, ya kan? Kalau pun benar, baru kita akuin, gitu, guys. Ya. Jangan sampai belum pasti benar, kita akuin, gitu, guys. Alam Melayu meliputi Kepulauan Tanah Melayu hingga Tanis Rim dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dimasukkan di dalam Alam Melayu. Tapi yang awal ini masih lagi di Alam Melayu ada Pomesia yang kita kenal ini sampai ke selatan Thai ini masih lagi berada di dalam definisi beliau. Jadi kalau kita tengok ada persamaan di antara. Nah, definisi Nusantara bagi orang Malaysia itu, guys, ya ini, guys. Itu nggak jauh, guys. Mereka tuh nggak terlepas dari konsep alam Melayu, guys. Nah, ini udah beda lagi, guys. Ya. Jika orang Malaysia berpikir alam Melayu itu dengan konsep dia sendiri, dan orang Indonesia itu, guys, nggak punya konsep alam Melayu, guys. Itulah yang membuat definisinya berbeda-beda. Dan ini perlu kita bahas di video berikutnya, guys. Karena ini adalah pembahasannya harus spesifik, guys. Ya. Alam Melayu bagi orang Malaysia itu gimana maksudnya. Nah, gitu guys, definisi Nusantara menurut orang Indonesia dan orang Malaysia, guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.